Shalom Charis Kids. Hai. Apa kabar? Semuanya Luar biasa. Wih, pintar. Kita sapa juga kali ya Kak adik-adik di rumah ya. benar. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Ya. Karena lebih seru ya Kak kalau misalnya onsite. Benar. Nah, kalau misalnya onsite itu bisa dengerin firman bareng, bisa nyanyi-nyanyi bareng, dan juga kerjain aktivitasnya bareng-bareng ya Kak. Iya, jadi kenal sama teman-teman baru. Betul, dan juga nih yang gak kalah menarik nih Kak, kalau datang onsite denger-denger bisa dapat sesuatu ya Kak. Benar, dengan cara menukarkan label nama kalian. Nah, coba dicek, label nama masih nempel semua? Masih ya? Masih nempel semua? Dicek? Iya, kalau misalnya masih nempel dijaga baik-baik, dijaga terus sampai nanti akhir ibadah. Jangan sampai copot, jangan sampai hilang. Karena selain bisa ditukarkan dengan sesuatu itu ada apa lagi tuh Kak di label namanya? Ada nomor sepatu. Nomor penitipan alas kaki. Iya. Jadi kalau misalnya hilang, nanti alas kaki yang dititip tadi di depan itu nggak bisa diambil lagi. Bener. Kalau ketukar sama temennya, berarti alas kakinya juga ketukar. Repot ya. Repot. Nah, coba nih. Ada yang tahu kalau sepanjang ibadah duduknya di mana? Di dalam kota. Di mana? Bener. Coba-coba. Di mana duduknya? Dalam kotak. Menghadapnya ke mana? Menghadap ke depan. Sekarang coba dicek teman kiri kanan belakangnya. Duduknya udah dalam kotak semua? Udah. Kalau misalnya duduknya udah dalam kotak, udah menghadap ke depan belum? Udah? Oke, pintar. Dijaga terus ya sepanjang ibadah harus tetap seperti itu. Dan juga nih, semua permainan, semua gadget disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya sepanjang ibadah. Biar gak ada yang ketinggalan atau hilang. Benar, Ya. biar bisa fokus. mengikuti Betul, ibadah. bisa fokus juga mengikuti ibadahnya ya. Nah, hari ini tuh tanggal berapa ya Kak? Ada yang tahu nggak? Hari ini tuh tanggal berapa ya? Ada yang tahu nggak hari ini? 21 21 April. April. Ada yang tahu nggak itu hari apa ya tanggal 21 April itu ya? Hari Ibu Kartini, betul. Jadi hari ini adalah perayaan untuk memperingati Ibu Kartini ya. Benar. Betul. Nah, coba nih, give me one clap. Wah, nggak fokus. Coba give me one clap. Give me two claps. Give me three awesome clap. Awesome, iya. Diingat-ingat ya, karena banyak pop quiznya tuh ntar tengah-tengah. Dadakan ya. Dadakan, tengah-tengah sermon juga bisa. Nah, sebelum mulai ibadah kita ajak main dulu kali ya Kak ya. Ayo. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dulu yuk. Berdirinya tetap di dalam kotak, tetap menghadap ke depan. Tasnya boleh ditaruh dulu di sisi kiri kanan atau belakangnya. Iya. Iya. Sudah berdiri semua? Sudah. Kita main apa nih Kak minggu ini nih? Biar lebih semangat kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Di tempat. Jalan di tempat. Tapi berarti jalannya tetap di dalam kotak ya Kak? Tetap di dalam kota. Betul. Jalannya gimana nih Kak? Gimana nih Kak Iskandar nih rumusnya? Ada yang tahu nggak itu lagu apa tuh? Pinter. Untung gak ada yang jawab Bapak Abraham lagi ya. Nah, yuk kita sekarang coba jalan serta Yesus. Tapi jalannya di tempat dulu. Oke? Wah. Tapi kemana nih? nyanyi ya. Oke, kita Nyanyi yang sambil keras nyanyi ya. sambil jalan ya. Bisa? Bisa? Oke.
Nyanyi yang keras ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita coba ubah nih Kak. Jalannya masih di tempat. Tapi setiap kata jalan, nengoknya harus berubah. Terserah mau nengok depan, mau nengok belakang, mau nengok kiri, mau nengok kanan. Pokoknya setiap Tapi di kata, tempat ya. betul, jalannya masih di tempat. Tapi setiap kata jalan, arah jalannya harus berubah. Tapi tetap jalannya di tempat. Bisa? Wah, yang bisa cuma yang depan nih, yang belakang mana nih? Bisa? Oke, nyanyinya harus sekeras itu ya. Let's go. Nyanyinya bisa? Nyanyinya bisa nggak? Bisa nggak? Nyanyinya harus kencang ya, harus semangat, bisa? Oke, awalnya kita ngadep depan dulu, setiap kata jalan kita ganti arah, tetap jalan di kaki di tempat ya. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, udah pada bisa nih. Tapi masih ada yang malu-malu. Gak apa-apa. Sekarang biar gak malu-malu, kita beneran jalan kali ya Kak ya. Boleh. Beneran jalan. Sekarang, ayo, give me one clap. Give me two claps. Give me two awesome clap. Awesome. Oke, berdirinya ngadep kemana? Berdirinya hadap ke depan. Berdirinya di mana? Di dalam kotak. Pintar. Nah, sekarang kita jalan beneran. Gak jalan di tempat lagi. Setiap kata jalan itu kalian harus berubah. Dari yang awalnya kita ke kanan. Kalau misalnya ada kata jalan, set, kita harus berubah ke kiri. Oke, bisa? Oh, bisa nggak nih? Coba nih, bisa? Oke, nyanyinya harus sekencang itu ya. Kita mulai dari sisi sini. Oke, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bisa? Tapi suaranya kurang kenceng. Nih. Coba kalau Nanti mis kalian yang nggak nyanyi, kita doang yang capek ya nyanyi. Iya, kita doang yang nyanyi. Coba nih, sekarang kalau kita cepetin gimana Kak? Boleh. Kita cepetin mau? Wah, yang semangat cuma satu sisi nih. Mau dicepetin? Oke, kita dari ngadep sisi sini dulu ya. Masih peraturan yang sama dengan yang terakhir. Let's go, nyanyi yang kenceng. Gerakin, let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Let's go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Cepetin lagi kali ya Kak. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Let's go. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Kembali lagi ke posisinya. Iya. Oke. Nah, hai. Kalau dibilang hai, jawabnya halo ya. Hai. Apa kabar? Coba. Masih nggak semangat nih. Apa kabar? Oke, udah siap belum nih buat mulai ibadahnya? Udah siap belum? Oke, kalau udah siap biasa kita sebelumnya ngapain dulu nih Kak? Apa? Jingle Keris Kids. Oke, berarti kita tes dulu kali ya Kak nih semangatnya nih ya sebelum kita nyanyi jingle. Keris Kids. Sekali lagi Keris Kids. Yes, sudah siap buat nyanyi jingle-nya semuanya? Oke, nyanyinya harus sesemangat itu ya dengan lagunya. Let's go. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Keris Kids. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids, grace, grace, grace. Keris Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Keris Kids. Grace, grace, grace. Yeay. Hey, Shalom Keris Kids. Masih semangat gak muji Tuhan? Masih, yuk sama-sama kita nyanyi lagi. Bilang kasih yang begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang apa? Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Sama-sama dong, gerakin kakinya sambil tepuk tangan. Sekali lagi ya dari awal. Kasih yang begitu besar. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti. Sama-sama dong. Dibebaskan. Tak akan berhenti memuji,
Seru nggak memuji muliakan nama Tuhan? Hah? Kayak dikit banget yang jawab. Tadi semangat banget loh. Seru nggak memuji nama Tuhan? Kasih tepuk tangan lagi dong buat Tuhan. Yuk sebentar, sekarang kita mau yuk sama-sama coba cek lagi berdirinya udah dalam kotaknya belum? Udah, yuk kalau udah sama-sama kita mau nyanyiin pujian ini buat Tuhan ya. Semuanya sambil angkat tangannya ikutin lagunya, kita nyanyi bareng. Sama-sama yuk. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Pengertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Sambil angkat tangannya kita nyanyiin lagu ini dari awal. Bilang kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesusahan, tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Garis Kids. Waduh, aku mau denger lagi sekali lagi. Shalom Garis Kids. Oke, kita mau berdoa, kita mau terima tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa yang tadi udah dapat perjamuan? Yuk kita sama-sama mau berdoa yuk. Untuk teman-teman yang ada di rumah boleh siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, jus atau sirup anggur. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus
semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggurnya, tutup matanya. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan pelanggaranku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku percaya aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yang gak bisa buka boleh minta tolong kakak-kakak yang terdekat ya, nanti akan dibantuin sama kakak-kakaknya. Oke, yang udah siap aku mau denger give me one awesome clap. Tapi kok masih ngantuk sih? Coba yang lebih semangat lagi, give me one awesome clap. Oke, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Iya, oke, siap. Sekarang ikutin Emma, give me one silent clap. Shh. Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Aku mau nanya, siapa yang kira-kira udah tahu hari ini ceritanya tentang siapa ya? Siapa? Kenapa sih Lazarus tuh? Bukan dinosaurus dong, namanya ada usnya di belakang tapi bukan dinosaurus. Coba kita lihat Kak, siapakah yang akan kita lihat ceritanya hari ini di Alkitab? Siapa? Dinosaurus bukan? Bukan. Siapa namanya? Lazarus. Nih, aku mau ceritain cerita tentang Lazarus. Siapa yang sebelumnya udah pernah dengar cerita Lazarus? Tuh, ada yang lupa, ada yang belum dengar. Oke, sekarang kita mulai ceritanya tentang Lazarus. Jadi, coba give me one silent clap. Shh. Oke, aku mau mulai ceritanya. Suatu hari, waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Tuhan Yesus punya sahabat baik, namanya siapa? Siapa namanya? Lazarus. Nah, terus suatu hari Lazarus sakit sakit kepala, bukan sakit keras, dia punya sakit-sakit yang sudah berbahaya. Terus Lazarus ini punya 2 orang sisters, punya 2 saudara perempuan. Tahu nggak namanya siapa? Maria dan Marta. Nah, terus Maria sama Marta ini tahu kalau Lazarus dan Maria Marta itu sahabatan sama Yesus. Terus mereka tahu kalau Yesus itu bisa menyembuhkan. Akhirnya mereka minta tolong dong siapapun kasih tauin ke Yesus. Kasih tauin apa? Ini temennya sakit keras, cuma Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Karena dulu Tuhan Yesus udah terkenal bisa menyembuhkan semua penyakit, bahkan yang selama itu belum pernah ada yang bisa nyembuhin, bahkan dokter sekalipun belum bisa nyembuhin. Akhirnya Maria sama Marta minta tolong nih kasih tauin ke Yesus. Coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Setelah diminta tolong, Yesus denger nih kabarnya, oh Lazarus sakit. Terus tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Ayo yang sudah bisa baca pasti bisa lihat nih. Lalu Yesus apa? Tuhan Yesus malah sengaja. Dia tahu nih Lazarus sakit. Tapi waktu dia dengar, oke,
dia sengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada, baru datang ke kotanya si Lazarus di kota Betania. Akhirnya, next ya Kak, ketika Tuhan Yesus nyampe ke Betania, tebak apa yang terjadi? Lazarus kan tadinya, Lazarus tadinya sakit keras. Tapi karena Tuhan Yesus stay 2 hari lagi, akhirnya pas Tuhan Yesus nyampe di Betania, tempatnya Lazarus tinggal, di situ Lazarus sudah tidak ada, sudah mati. Bahkan udah berapa hari dia mati? Sudah 4 hari. Terus tahu nggak apa yang dilakukan? Coba nextnya Kak. Waktu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya nih datang ketemu Tuhan Yesus. Yang pertama Marta datang ketemu Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus nyampe dia bilangnya apa? Dia bilangnya gimana? Tuhan, sekiranya kamu ada di sini, pasti saudaraku nggak akan mati. Dia sedih, dia tahu yang bisa nyembuhin cuma siapa? Tuhan Yesus. Terus datang lagi sister yang satu lagi, namanya siapa tadi selain Marta, siapa? Maria. Coba kita lihat Maria ngomong apa? Maria juga sama. Maria bilang, Tuhan sekiranya kamu ada di sini, pasti saudaraku nggak akan mati. Terus responnya Tuhan Yesus gimana? Coba kita lihat teksnya. Tuhan Yesus apa? Ngelihatnya Tuhan Yesus sedih. Di Alkitab bahkan ditulis Tuhan Yesus pernah menangis. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus kan Tuhan. Dia udah tahu belum apa yang akan dia lakukan? Kira-kira dia udah tahu belum ya? Coba kita lihat nextnya. Dia udah tahu. Akhirnya dia bilang nih, dia memerintahkan. Coba dong minta tolong. Kalau di zaman Israel zaman dulu tuh kuburnya kayak kubur Yesus. Dari goa batu. Dibilang coba angkat itu batunya. Terus di depan kubur Lazarus biar terbuka. Nah nextnya Kak. Terus si saudaranya tadi siapa yang baju oranye namanya? Marta. Marta bilang gini, aduh dia pasti udah apa, biasanya kalau orang tuh udah lama mati jadinya apa? Jadi berbau. Dibilang aduh dia pasti udah berbau, soalnya dia udah dikubur selama berapa hari? 4 hari lama atau enggak? Coba 4 hari lama atau enggak? Seminggu ada berapa hari? 7, kalau 4 hari berarti lebih lama, hampir 1 minggu. Tapi habis itu Yesus ngomong apa sama Marta? Bukankah sudah kukatakan jikalau engkau percaya engkau akan melihat apa? Kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Jadi kalau dia percaya dia akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, ada kuasanya Allah. Terus kita lihat Kak cerita berikutnya. Setelah itu Tuhan Yesus bilang ini, Tuhan Yesus minta kuburnya dibuka, terus Tuhan Yesus berdoa. Iya nih Emma dengar dulu. Setelah itu Tuhan Yesus bilang gini pas berdoa, aku tahu bahwa engkau maksudnya siapa? Allah. Engkau selalu mendengarkan aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus sengaja dia berdoa dan dia ngomong depan orang banyak supaya semua orang bisa lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terus abis itu tahu gak ceritanya gimana? Next ya Kak, kita lihat Kak. Terus setelah itu Tuhan Yesus bilang di kuburnya Lazarus. Tahu gak Tuhan Yesus bilang apa? Iya, Tuhan Yesus bilang ini, Lazarus, bukan dinosaurus ya. Lazarus, marilah keluar. Kira-kira abis itu apa yang terjadi ya? Apa? Dinosaurus bangun dari tidur ya.
Oh ya, Lazarus abis itu tiba-tiba dia kan masih jadi mumi. Dia masih, kalau zaman dulu bukan itu, dia mumi dililit-lilit sama kain, sama perban. Terus akhirnya dia keluar. Terus akhirnya Tuhan Yesus bilang, coba itu minta tolong dibuka semua kainnya biar kelihatan lagi Lazarusnya. Terus benar ternyata Lazarusnya hilang. Lazarusnya apa? Hidup. Jadi ya kalau mau tepuk tangan boleh buat Tuhan Yesus. Lazarusnya hidup. Yang bangkitin tadi siapa? Tuhan Yesus. Nah coba kita lihat gambar berikutnya Kak. Nah kalian tahu nggak Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini buat ngasih apa? Dia emang ngasih keselamatan, dia kasih tubuhnya, ngasih darahnya. Tapi dia juga memberikan kita hidup yang baru dan punya hidup yang bukan cuma hidup baru secara rohani tapi juga secara jasmani. Jadi tubuh kita juga diperbarui. Kita baca ayatnya sama-sama yuk. Dari Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita baca sama-sama yang udah bisa baca suaranya yang kenceng ya. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Coba sama-sama bilang segala kelimpahan. Pintar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu datang buat kasih Aduh gak kedengeran. Tuhan Yesus datang untuk kasih hidup. Jadi kayak tadi ceritanya Lazarus mati, terus Tuhan Yesus bangkitin. Nah hari ini kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya mati, terus kayaknya nggak berfungsi sebagaimana Tuhan Yesus menciptakan kita. Nah itu udah nggak boleh di dalam tubuh kita karena Tuhan Yesus kasihnya hidup. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak bekerja, misalnya kesehatan kita terganggu, terus misalnya kita sakit, itu udah gak boleh lagi karena Tuhan Yesus datang buat kasih apa? Buat kasih hidup buat kita. Nah Tuhan Yesus kasih hidup dalam apa? Segala kelimpahan. Bahkan kita udah belajar nih minggu lalu. Siapa yang minggu lalu datang? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tubuh sama darahnya siapa? Tuhan Yesus. Kita udah belajar minggu lalu. Kalau ada kuasa di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kita sudah apa? Sudah sembuh. Kayak tadi kita waktu berdoa perjamuan. Siapa yang percaya kalau oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kita sudah sembuh. Coba angkat tangannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah siapa yang masih ingat? Bilur-bilur itu apa sih? Apa? Lukanya, tubuhnya Tuhan Yesus. Waktu itu kan kita udah belajar. Tuhan Yesus waktu kasih tubuhnya, kasih darahnya Tuhan Yesus harus diapain dulu sebelumnya? Harus dicambuk. Waktu Tuhan Yesus dicambuk kan ada tubuh yang keikut keluar. Itu semua namanya bilur-bilur Tuhan Yesus. Nah kita udah belajar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus waktu dicambuk sakit. Dia menanggung semua penyakit kita di tubuhnya Tuhan Yesus. Supaya hari ini kita udah gak usah ngerasain sakit lagi. Karena Tuhan Yesus udah tanggung semuanya buat kita. Jadi hari ini kita percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Semua penyakit kita sudah apa? Sembuh. Nah jadi sama tuh kayak yang tadi Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Tuhan Yesus datang untuk kasih hidup. Jadi kalau misalnya hari ini ada sesuatu yang tidak bekerja di dalam hidup kita atau di dalam tubuh kita. Kita percaya ada kuasa di balik tubuh darah Tuhan Yesus. Dia yang akan memerintahkan semua yang mati di dalam tubuh kita untuk hidup kembali. Tadi aja Tuhan Yesus bisa hidupin siapa namanya? Bukan dinosaurus, siapa namanya?
Benar, hidupin Lazarus. Jadi kita percaya Tuhan yang sama juga akan menghidupkan segala sesuatu yang tidak bekerja di dalam kita. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan itu? Angkat tangannya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nextnya ada gambar apa lagi Kak? Oke, habis. Siapa yang bersyukur hari ini bisa dengar kabar baik Tuhan Yesus? Udah baik banget sama kita. Dia datang untuk kasih apa tadi? Aduh gak kedengaran. Tuhan Yesus datang tadi untuk kasih apa? Hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Dalam apa? Segala kelimpahan. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat kabar baik yang kita dengar hari ini. Ikutin aku berdoa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang telah datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Thank you Kak Belinda. Thank you kakak-kakak. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities di bulan April. Benar. Nah, jangan lupa juga setelah dikerjakan nanti difoto dan dikirimkan juga ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya ya. Nanti kalau misalnya udah bisa ditukar dengan apa tuh Kak? Bintang Keris. Nah, buat adik-adik semua yang belum tergabung dengan WhatsApp grup yang ada kakak Keris Kids-nya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Keris Kids @CHARISKIDZ @KerisKids. Benar. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitiesnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.